Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Yuhu Project dengan saya Mar Fatma di Watunda Carita. Nah, di belakang saya ini namanya Lego-Lego. Lego-Lego itu bagian depan sebuah rumah panggung yang merupakan rumah adat orang-orang Bugis. Nah, Lego-Lego ini biasanya ditempati orang-orang untuk berbincang-bincang bersama keluarganya. Kalau kalian nonton Lorong Waktu si AA, di sana AA menjelajahi banyak rumah-rumah adat, salah satunya rumah panggung yang merupakan rumah adat orang Bugis. Nah, semoga nih ya, kedepannya banyak channel-channel YouTube yang membahas tentang rumah-rumah adat di Indonesia, biar generasi zaman sekarang itu tetap ingat, tahulah bagaimana kebudayaan orang dulu, bagaimana rumah-rumah adat di setiap suku yang ada di Indonesia ini. Nah, lanjut nih. Kira-kira ada yang sudah menebak siapa ya karya yang akan saya bahas hari ini? Nah, jadi ini dia. Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Karya ini diterbitkan oleh Hasta Mitra pada tahun 1981. Anak Semua Bangsa merupakan karya kedua Pramudia Anantatur di tetraloginya yang diberi nama Tetralogi Buru. Jadi, Tetralogi Buru ini adalah 4 novel yang dituliskan Pram ketika masa penahanannya di Pulau Buru, makanya dinamakan Tetralogi Buru. Buku pertama yaitu Bumi Manusia, lalu yang selanjutnya adalah Anak Semua Bangsa yang akan kita review. Lalu ada juga yang namanya Jejak Langka, dan yang terakhir adalah Rumah Kaca. Nah, si Tetralogi Buru ini waktu penerbitannya, waktu pertama kali diedarkan, dia dicekal oleh pemerintahan. Waktu itu yang berkuasa adalah Presiden Soeharto. Katanya, tetralogi ini banyak mengandung pesan Marxisme dan Leninisme. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa Pram ini adalah orang PKI, dan Pram sangat mengagumi Soekarno dengan mengatakan bahwa hanya Soekarno lah yang bisa mempersatukan Indonesia tanpa ada pertumpahan darah. Itulah kenapa karya Pram Tetralogi Buru ini dilarang beredar. Nah, buku pertamanya yaitu Bumi Manusia sudah pernah difilmkan. Kalau kalian adalah penggemar Iqbal Ramadan, pasti kalian sudah pernah menonton filmnya. Bumi Manusia menceritakan tentang Mingke, yang seorang pribumi yang belajar di HBS SMA yang pada waktu Hindia Belanda. HBS ini tidak semua orang yang bisa bersekolah di sana, hanya orang ningrat dan orang Eropa. Nah, Mingke yang keturunan Jawa, ketika dia bersekolah di HBS dan menemukan adat yang baru, dia jadi jatuh cinta dengan Eropa. Dia mulai mengagumi Eropa dan lupa bahwa dirinya orang Jawa. Dia jadi mencela-cela dia mencela jati dirinya sendiri. Dia mengagumi Eropa yang tidak punya kebudayaan membungkuk-bungkuk ketika bertemu dengan seseorang yang lebih tinggi. Mingke sangat tidak suka kebiasaan itu, dan menurut Mingke, orang Eropa sudah modern karena di Eropa orang berbicara santai. Orang ketika saling bertemu, mereka tidak perlu saling hormat sampai membungkuk-bungkuk. Nah, realitas yang dituliskan Pram di Bumi Manusia tentang kebiasaan orang-orang dulu membungkuk-bungkuk pada yang lebih tua, itu memang masih ada sampai sekarang. Bahkan di Bugis sendiri ya ada yang namanya matabe. Matabe itu sudah menjadi ciri khas orang Bugis, sebagai bentuk sopan santun orang Bugis. Ketika bertemu dengan seseorang, dia harus matabe-tabe kalau mau lewat. Nah, di Bugis sendiri
untuk menghargai orang bangsawan di perjamuan, bangsawan itu akan memiliki tempat yang berbeda dengan orang-orang biasa. Itu adalah bentuk penghargaan orang-orang kami untuk menghargai bangsawan. Jadi bangsawan punya kursi sendiri, dia tidak bergabung dengan orang biasa di bawah. Saya sering mengatakan bahwa kursi orang bangsawan itu namanya kursi VIP. Jadi mereka menikmati perjamuan dengan kelompok mereka sendiri, dan orang-orang yang biasa juga menikmati perjamuan dengan kelompok mereka sendiri di bawah. Novel Bumi Manusia dan filmnya tentu saja berbeda. Di novel, Mingke pertama kali mengenalkan kita bagaimana dia sangat mengagumi teknologi yang berkembang di Eropa. Sedangkan di filmnya, kita akan diperlihatkan dengan kehidupan di Surabaya pada zaman itu. Selain itu, perbedaan yang paling jelas adalah ketika pernikahan Mingke dan Annelies. Di pernikahan itu, Robert Surhoff menyerahkan sebuah cincin, tapi di film Robert hanya menyerahkan kotak cincinnya, sedangkan di novel Robert memasangkan langsung cincin itu ke tangan Annelies, ke jemari Annelies. Dan hal itu membuat Mingke sangat-sangat cemburu. Ini tidak ditampilkan di filmnya. Selanjutnya adalah tentang persahabatan Mingke dan Panji Darman. Jan Desparte yang anak angkat pendeta. Di film pertemanan mereka terlalu sedikit, tidak begitu ditampilkan. Padahal di novel ada banyak adegan kenapa Mingke dan Panji Darman akhirnya bisa bersahabat. Mungkin karena di filmnya terlalu membahas fokus pada kisah cinta Annelies dan Mingke, sehingga banyak adegan yang harus dikorbankan. Padahal adegan-adegan itu juga sama pentingnya dengan adegan kisah cinta romantis Mingke dan Annelies ini. Nah, sebelum membaca Anak Semua Bangsa, saya sarankan kalian membaca Bumi Manusia dulu, biar kalian tidak bertanya-tanya tentang beberapa karakter yang akan dibahas di Anak Semua Bangsa. Nah, di Anak Semua Bangsa, kita akan kembali dipertemukan dengan si Mingke, anak pribumi yang sangat mengagumi Eropa. Dua sahabat Mingke, Jan Marais dan Kommer, yang merupakan keturunan asli Belanda, mengajak Mingke untuk menulis dalam bahasa Melayu. Karena si Mingke ini, karena cintanya kepada Belanda, dia hanya menulis dalam bahasa Belanda. Dia tidak suka menulis bahasa Melayu. Dia bilang seperti ini pada dua sahabatnya ketika disuruh menulis Melayu. Tulisan Melayu itu hanya dibaca oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Bagi Mingke, menulis dalam bahasa Melayu sama dengan menjatuhkan harga dirinya yang merupakan orang lulusan HBS, sekolah bergengsi waktu itu. Dan dia tidak ingin menulis Melayu karena menurutnya orang-orang Eropa tidak akan menyukai tulisan yang seperti itu. Nah, sedangkan Mingke sangat mengagumi Eropa. Dia hanya ingin terkenal di Eropa sana, yang modern, yang punya banyak teknologi yang bagus. Nah, jadi saya sudah merangkum 5 poin penting kenapa kalian harus membaca Anak Semua Bangsa. Yang pertama, Mingke yang tidak terima dikatakan oleh Kommer bahwa dia tidak mengenal bangsanya sendiri, mulai mencoba untuk menulis Melayu, untuk membuktikan pada si Kommer bahwa dia orang pribumi. Dia pasti jauh lebih mengenal bangsanya sendiri daripada si Kommer dan Jian yang keturunan Eropa. Nah, yang kedua, tulisan Melayu pertama Mingke adalah tentang bagaimana kolonial Belanda mengambil alih tanah-tanah di Tulangan, di Sidoarjo, untuk dimanfaatkan sebagai tanaman tebu untuk keperluan pabrik gula orang Eropa. Dalam tulisan itu, Mingke menjelaskan bagaimana liciknya, bagaimana taktik orang Eropa
untuk membeli tanah-tanah milik pribumi. Jadi ada seorang penduduk di sana. Dia menjadi satu-satunya orang yang belum menyerahkan tanahnya kepada pihak pabrik gula yang dimiliki oleh pabrik gula Belanda ini. Karena alasannya tanah itu adalah milik nenek moyangnya. Dan dia bercerita bahwa dia sudah menjual sawahnya kepada orang Eropa karena orang Eropa ini menutup aliran air sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam. Mereka tidak bisa bertani karena tidak ada sumber air. Sumber air itu sudah ditutup oleh orang-orang Belanda. Akhirnya dengan terpaksa mereka menjualnya dan sawah itu dijadikan ladang tebu oleh orang Eropa. Nah, karena dia masih keras kepala tidak ingin menjual tanah rumahnya dan beberapa kebun di belakang rumahnya, Belanda mulai mengancamnya bahwa dia akan menutup jalan ke dalam rumahnya supaya dia menjual tanah itu. Dan kalau dia masih bersikeras tidak menjual tanahnya, dia tidak akan bisa keluar dan keluar masuk ke rumahnya karena tanahnya jalan masuk ke sana akan ditutup oleh orang Belanda. Nah, Minke tidak pernah tahu fakta ini. Dan di situ Minke sadar bahwa ternyata orang Eropa memanfaatkan orang-orang pribumi untuk kepentingan nama Eropa di luar sana. Pabrik gula ini menghasilkan gula yang diekspor ke hampir seluruh dunia, tapi orang-orang tidak pernah mengenal Tulangan. Orang-orang tidak mengenal Sidoarjo, mereka tidak mengenal Hindia waktu itu. Mereka hanya kenal Belanda, Eropa. Poin ketiga, kenapa kalian harus membaca Anak Semua Bangsa? Nah, perjalanan Minke dan Nyai Antosoro ke Tulangan, Sidoarjo, akhirnya menampar Minke bahwa dia benar-benar tidak mengenal bangsanya sendiri. Dia terlalu kagum pada Eropa selama ini, sampai lupa untuk melihat bagaimana rakyatnya, bagaimana orang-orang pribumi harus berjuang mempertahankan tanah mereka. Dan perjalanan itu akhirnya membuat kekaguman Minke pada Eropa berkurang, hampir hilang, karena dia akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di koran Belanda. Padahal dia sangat suka menulis tulisan Belanda, tapi sejak perjalanan itu dia akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di koran. Dia memutuskan untuk berhenti menulis dalam bahasa Belanda. Tapi dia juga belum memulai untuk menulis dalam Melayu karena menurutnya dia belum terlalu mengenal bangsanya sendiri, sehingga dia ingin belajar lebih dalam lagi untuk mengenal bangsanya sendiri sebelum memulai menulis Melayu. Nah, poin keempat, ini yang paling penting, sangat-sangat penting. Karena di Anak Semua Bangsa, kita akan membaca sejarah dalam sebuah sastra yang sangat indah. Kita akan membaca tulisan sejarah, tapi tidak membosankan seperti buku pelajaran kita di sekolah. Nah, karena di sini Minke tidak hanya menjelaskan bagaimana Eropa menjajah Indonesia, tapi juga bagaimana Filipina mencoba untuk merdeka. Bagaimana Spanyol dan Amerika ternyata bekerja sama untuk memperdaya orang Filipina. Dan Filipina ini berpikir dia sudah ditolong oleh Spanyol. Ternyata Spanyol justru bekerja sama dengan Amerika untuk mengambil orang-orang Filipina sebagai budak mereka. Nah, yang kelima, alasan terakhir kenapa kalian harus membaca Anak Semua Bangsa. Karena disinilah proses pencarian jati diri Minke. Proses Minke mengenali dirinya sendiri dan mengenali bangsanya sendiri. Bagaimana perjalanannya akhirnya menyadarkannya untuk tidak terlalu kagum pada Eropa, bahwa ternyata Eropa selama ini terlalu banyak berbohong kepadanya. Ada
ada taktik di belakangnya, ada permainan licik orang-orang Eropa dalam mengambil hak-hak orang pribumi pada masa itu. Nah, yang terakhir, saya mau kasih pesan-pesan penting dari buku ini. Ada kalimat yang sangat saya suka di penggalan novelnya. Dia bilang seperti ini, pengetahuan itu luar biasa, karena kita tidak perlu mata untuk melihatnya secara langsung, kita tidak perlu telinga untuk mendengarnya secara langsung. Maksudnya, hanya dengan membaca, kita bisa tahu apa yang terjadi di luar sana. Seperti si Mingke, dia bisa tahu bagaimana orang-orang Filipina berusaha untuk merdeka hanya melalui surat kabar yang sering dia baca. Nah, pesan-pesannya, yang pertama, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita tidak boleh sombong seperti si Mingke di sini, karakter si Mingke, yang dia terlalu sombong dengan teknologi yang berkembang di Eropa sampai-sampai dia lupa dengan bangsanya sendiri. Dia lupa bahwa ternyata masih ada orang pribumi yang harus bekerja mati-matian untuk mendapatkan makanan hari ini. Yang kedua, saya sangat kagum pada tokoh Nyai Ontosoro yang sangat berani memperjuangkan hak-hak yang menurutnya benar. Dia berani melawan Belanda yang ingin mengambil haknya. Nyai Ontosoro adalah orang yang tegas. Meskipun dia seorang pribumi, tapi dia tidak lemah. Dia tahu jika itu haknya, dia harus melawan. Begitulah kisah Anak Semua Bangsa. Saya harap kalian bisa membacanya, tidak hanya membaca Anak Semua Bangsa, tapi keseluruhan dari tetralogi Buruh yang dimiliki oleh Pram. Karena kisah-kisahnya adalah sebuah sejarah yang tidak kalian temukan di buku sejarah kalian. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di Watuna Carita yang selanjutnya.